Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexian, jumpa lagi dengan Pokoji. Masih di video pembelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pokoji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dahulu agar Allah memberkahi pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tidak bosan-bosannya Pak Koji mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Sekarang sudah ada 5M. Apa saja? Menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, memakai masker dan membatasi mobilitas kalian. Ya, lebih baik di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, di video pembelajaran matematika sebelumnya, Pak Koji menerangkan tentang volume tabung atau bangun ruang tabung. Kita mencari volumenya. Kebetulan di video pembelajaran matematika tersebut sebelumnya ada yang salah. Nah, Pak Koji ralat di sini ya. Di video pembelajaran kali ini Pak Koji ralat, khususnya kita lihat di layar, yaitu di nomor 4. Di sini di layar kalian terlihat diameter ya, diameternya 30. Di video pembelajaran sebelumnya Pak Koji langsung mengalihkan saja, dianggapnya jari-jari, padahal kalau dia diameternya 30, maka kita cari dulu jari-jarinya, kita bagi 2, 15. Ayo kita kerjakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. V sama dengan Pi kali R kuadrat kali tinggi ya. Tentunya kalian sudah hafal. Ini rumusnya. Kita masukkan 3,14 karena permintaan soalnya 3,14 ya. Di situ dikali 15, dikali lagi 15, memakai yang ini ya, jari-jarinya, dikali 80 ya. Kemudian kita jadikan pecahan 314 per 100 ya, dikali 225. Tahu dari mana proporsi 225? Kan sudah hafal kalian. 15 maka 2, 225 ya. Dari kelas 5 sudah hafal. Kemudian dikali lagi 80. Oke. Ini kita bagi 2 berapa ya? 40. Kita bagi 2 50. Kita bagi 10 4. Kita bagi 10 5. Nah, sekarang coba nih. 225 dibagi 5. 225. Ah, kita di sini aja ya. Kita tulis dulu deh. Kita tulis dulu supaya tidak ingat, dikerjakan di halaman selanjutnya. 314 dikali 225 dikali 4 nanti dibagi 5. Ini ya. Kita coba ke halaman selanjutnya. 314 dikali 225 dikali lagi 4 dibagi 5. Coba kita pembagian 225 dibagi, atau mundur ke bawah ya. 225 kita bagi 5 ya, bisanya 4 kali 5 20, sisanya 2. Nah, 5 nya turun, 25 bagi 5 5, jadi dapatnya 45 ya. Habis ini oke. Dapatnya 45, jadi 314 dikali 45 dikali 4, 5 nya sudah selesai. Sini kan tadi 45 ya. Nah, tinggal kita kalikan saja ya. 314 kali 45 dikali 4. Coba kita kali ini dulu deh. 45 agak ke atas sedikit ya. 45 dikali 4. 5 kali 4 20, 2. 4 kali 4 16. 4 kali 4 16, 17 18. 180 ya. 180 dikalikan 314. Coba kita ke sini ya. 314 dikalikan tadi berapa? 180. Kita kalikan 18 saja, nanti nolnya kita tambahin ya. 8 kali 4 2 3 ya. 8 kali 1 8, 9 10 11 masih 1. 8 kali 3 24 25. 1 kali 4 4, 1 kali 1 1, 1 kali 3 3. 2 ini 5, ini 6, ini 5. Dikit tambah 2 5 5 6. 5652. Nolnya tadi dikembalikan ya. Tadi kan 180 harusnya. Jadi hasilnya adalah 5600
56.520 cm kubik ya. Tuh jawabannya. Jadi ini adalah untuk ralat di video pembelajaran matematika sebelumnya tentang volume tabung. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini nih. Ya, diameternya harusnya dirubah dulu ke dalam jari-jari. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk di luas selimut tabung. Ya, di depan kalian ini ada gambar tabung, kemudian dengan jari-jari tabung. Jadi tabung jika kita belah atau kita pisah-pisah, ini terdapat dua lingkaran yang kembar atau kongruen ya. Nih ada dua lingkaran yang kembar, jari-jarinya juga sama panjangnya, diameternya juga sama. Kemudian ada satu lagi persegi panjang. Jadi kalau dibuat jaring-jaringnya ada 3 baung datar ya. Ada lingkaran 2, kemudian satu persegi panjang. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan rumus selimut tabung itu bagaimana? Nah, terus Pak, selimut tabung itu yang mana? Nah, selimut tabung itu yang ini nih, yang persegi panjang saja. Jadi ini bagian lengkung selimutnya itu ya. Terus bagaimana cara mendapat rumusnya? Coba kita lihat di penjelasan halaman selanjutnya. Oke, di layar kalian terdapat gambar yang sama yang tadi ya. Jadi tabung jika kita buat jaring-jaringnya terdapat 2 lingkaran dan 1 persegi panjang ya. Nah, keterangannya bagaimana Pak? Nah, kita mencari lebar selimut atau mencari rumus selimut. Selimut kan tadi yang ini nih, yang persegi panjang ya. Nah, persegi panjang ini kan luasnya kan panjang kali lebar ya, kalau persegi panjang biasa ya. Nah, tapi kalau sudah dipasangkan dengan tabung maka berbeda rumusnya. Bagaimana Pak Bosi? Kita lihat di sini. Jadi lebar selimut tabung tuh yang ini nih Kak. Nih yang ini ya. Ini nih. Nah, itu dianggapnya sebagai tinggi. Lihat ya. AD BC ya, itu dianggap sebagai tinggi tabung. Kita lihat di sini nih. Nah, ini dengan ini kan tinggi tabung ya. Kemudian AB dengan DC yang ini nih. Kita kembali lagi. Nah, AB yang ini nih dengan DC yang ini dianggap sebagai keliling lingkaran. Kok Pak sih bisa disebut keliling lingkaran? Panjang ini kalau dia ngikutin lingkaran ini maka dia akan keliling. Betul kan? Sama ini juga akan ngikutin keliling ini. Maka dianggapnya sebagai keliling lingkaran alas ya, keliling lingkaran alas. Nah, karena persegi panjang itu panjang kali lebar ya, bawa hapus dulu biar bisa kelihatan rumusnya ya. Oke. Karena rumus persegi panjang itu aslinya adalah luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar luasnya, maka kita ambil nih panjangnya kan ini ya kan, panjangnya kan ini ya, maka keliling lingkaran kan pi kali d atau 2 kali pi r ya. Ini yang ini nih 2 kali pi r, dan tingginya tadi adalah tinggi tabung ya, berarti tinggi tabung aja gitu T. Maka jika digabungkan maka 2 kali pi r, maaf ini r nya nggak ada ya, 2 kali pi r kali tinggi. Ini rumus selimut tabung. Jadi bagian persegi panjangnya aja, selimutnya aja. Oke, kita ulangi ya agar kalian mengerti. Ya, hapus saja lebih cepat. Sebentar. Oke, kita ulangi lagi. Jadi tabung kalau kita buat jari-jarinya ada 2 lingkaran dan ada 1 persegi panjang ya. Kemudian yang bagian ini, bagian lebarnya ini dianggap tinggi karena kita lihat sama ya, ini bagian tingginya. Sedangkan bagian yang panjang ini dianggapnya sebagai keliling ya, keliling yang mengelilingi lingkaran, ikut lingkaran ya, sehingga didapatkan lebar selimut tabung AD sama BC tinggi tabung tadi ya, yang ini betul. Kemudian panjang selimut tabung AB sama DC keliling lingkaran bawah. Nah, karena ini adalah panjangnya luas persegi panjang itu aslinya rumusnya panjang kali lebar, lalu panjangnya yang mana Pak Bosi? Kan panjangnya tadi ini. Nah, dianggap keliling lingkaran, maka rumus keliling lingkaran adalah pi kali d atau 2 kali pi r gitu kan, dikali lebarnya kan yang ini nih tinggi tabung. Nah, ya kan, maka kali tinggi tabung sehingga didapat ini rumusnya ya, 2 kali pi r kali tinggi. Itu rumus selimut atau rumus bagian persegi panjangnya aja dari tabung, selimutnya saja. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu luas permukaan tabung.
Berarti seluruh mukanya dong Pak Bosi. Mukanya lingkaran, muka dua ini, kemudian mukanya persegi panjang sisinya. Jadi semua sisi dihitung. Betul sekali ya. Jadi berarti Pak Bosi yang tadi dipakai dong, yang selimut yang ini, rumus yang selimut itu betul dipakai. Ya, kalian lihat di sini 2 kali pi r kali t, berarti kan rumus selimutnya tadi. Tinggal ditambahin 2 rumus lingkaran, 2 kali pi r kuadrat ya. Jadi kalau ini karena lingkaran berarti sini pi r kuadrat dong, kan ada 2. Nah, kita satukan maka menjadinya 2 pi r kuadrat. Nah, supaya lebih mudah maka rumusnya menjadi 2 kali pi r ya. T-nya nanti tadi kan selimutnya pakai T ya. Dikali T tambah tinggi sebentar. Biar muat ya. Kita ini lagi. Jadi rumusnya menjadi ini 2 kali pi r ya, dikali nantinya tinggi ditambah jari-jari gitu ya. Kita ulangi lagi biar kalian lebih paham. Sekali lagi Bapak Bosi terangkan. Oke, di sebelumnya tadi kalian sudah mengetahui bahwa rumus limit tadi apa? 2 kali pi r kali tinggi ya. Coba kita kembali lagi. Nah, 2 kali pi r kali tinggi, betul ya yang ini ya. Oke, nah ini kita sekarang akan mencari luas permukaan tabung. Permukaan berarti semuanya dihitung. Ini 2 lingkaran ini dan ini. Nah, kita sudah dapat nih yang ini nih, yang selimutnya. Tinggal ditambah 2 lingkarannya. Satu lingkaran kan 2 kali satu lingkaran kan pi r kuadrat ya. Pi kali r kuadrat. Nah, ini juga sama. Pi kali r kuadrat. Nah, sehingga digabungkan berarti 2 pi r. Itu ya, 2 pi r kuadrat, maaf. 2 pi r kuadrat. Sehingga kalau dijumlahkan berarti 2 pi, kalau disatukan ya, 2 pi r ya, T-nya nanti, kemudian dikali, ini dikali tingginya di sini taruhnya, kemudian ditambah jari-jari. Jadi ini adalah rumus dari luas permukaan tabung seluruhnya. Seluruhnya apa saja? Dari selimut dan 2 lingkaran tadi. Itu luas permukaan tabung. Berarti yang tadi itu hanya selimutnya saja, hanya persegi panjangnya saja. Nah, kemudian kita coba dicontoh ya Kak, contoh soalnya. Kita lihat di sini. Diketahui panjang jari-jari sebuah tabung 14 cm, kemudian tingginya 20. Carilah luas selimutnya, carilah luas permukaan tabungnya. Oke, kita action sekarang. Luas selimut tabung tadi 2 pi kali r kali tinggi, betul. 2 kali 2/7 betul. Dikali 14 jari-jarinya ini, betul ya. Kemudian dikali tingginya 20, betul. Nah, ini dicoret 1, jadinya 2 kali 22 kali 2 dikali 20. Hasilnya 88 dikali 20 1760. Betul. Cm3 ya. Nah, sekarang yang luas permukaan tabung 2 pi r kali T tambah r ya, dalam kurung T tambah r. Kita masukkan angkanya 2 kali 2/7 kali 14, betul, r-nya ini dikali 20 tambah 14. Nah, ini dijumlahkan dulu ya Kak. Nggak boleh langsung dicoret karena dahulukan dalam kurung. Ingat ya, skala prioritas untuk OHC, operasi hitung campuran, adalah dahulukannya dalam kurung. 20 tambah 14 adalah 34. Nah, baru kita boleh tuh kalikan ya. 88 kali 34 2992 cm3. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, Pak Bosi ada beberapa contoh lagi kita kerjakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada tabung dengan jari-jarinya 7, kemudian tingginya 12 cm. Permintaannya cari volume, cari luas permukaan, luas selimut tabung. Wow, ya. 3 sekaligus dicari. Oke, siapa takut? Kita lanjut. Kita cari volume dulu ya. Di sini sudah masih kelihatan oleh kalian, ini 7 cm jari-jarinya, tingginya 12. Oke, kita masuk. Di sini sudah Pak Bosi masukkan rumus tabungnya. Jadi kalian tinggal masukin, berarti 22/7. Kenapa Pak Bosi memakai 22/7? Karena jari-jarinya 7 ya. Kali 7 kali 7 lagi. Kenapa? Karena ini kuadrat dikali tingginya 12. Ini coret habis, sehingga 22 kali 7 kali 12. Kita cari 22 kali 7.
7 kali 20, 7 kali 2 14 minus 1, 7 kali 2 14 plus 1 154. Coba kita di sini 154 dikali 12 ya. 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, kemudian 2 kali 1 2 tambah 1 3 ya. Kemudian 1 kali 4 4, 1 kali 5 5, kemudian 1 kali 1 1. Oke, 8 4 8, nah 1848 cm kubik ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Volume sudah, berarti sekarang kita ke luas selimut tabung ya. Luas selimutnya berarti persegi panjangnya aja. Ini rumusnya sudah ada, kita masukin saja. 2 kali 2/7. Kenapa pakai ini? Karena nah bisa bagi 7 jari-jarinya. Kali 7 saja sekali aja. Ini R-nya nggak kuadrat. Dikali tingginya 12. Ini habis ya kan? Tinggal 22 kali 2 kan 44. 44 kali 12. Oke, jadi halaman selanjutnya masih soal yang ini ya. 44 dikali 12, 2 kali 4 8, 2 kali 4 8, 1 kali 4 4, 1 kali 4 4. Hasilnya adalah 8 tambah 4 12 minus 1 528 cm kubik. Selesai ya. Selanjutnya yaitu permukaan. Oke, siapa takut? Kita masukin rumusnya masih dengan soal yang sama, jari-jarinya 7, tingginya 12. Oke ya. 2 kali 2/7. Nah ini kan, kenapa pakai ini Pak Bozi? Karena jari-jarinya 7 ya. Pak bosan-bosan Pak Bozi mengulangi tersebut supaya kalian ingat. Kemudian dikali R-nya sekali saja karena dia pakai kuadrat. R-nya 7, kemudian dikali dalam kurung 12 ditambah 7. Nah, oke, kita masukin sininya 19 ya, betul ya. Kemudian sininya 7, di sininya kali 22/7 dikalikan 2. Nah, mau coret di mana? Ini habis, ya kan? Berarti tinggal 44, 2 kali 22 kali 2 44 dikali 19. Kita pindah. Ya. Tadi berapa? 44 dikali 19. 44 dikali 19. 9 kali 4 36, 3 9 kali 4 36, 39, 1 kali 4 4, 1 kali 4 lagi 4, 6, ini 13 minus 1 8, 36 cm persegi. Oh Pak Bozi berarti tadi nggak cm kubik terus sih, harusnya cm persegi saja ya, mohon maaf. Jadi cm persegi. Kenapa Pak Bozi cm persegi bukan kubik? Kan luas ya, luas permukaan. Ya, jadi hanya cm persegi. Sudah ya sepertinya ya. Kecuali volume. Volume makanya kubik. Nah, ini betul volume kubik. Jadi kalau luas ingat-ingat persegi ya Kak ya. Persegi ya, luas permukaan. Oke. Luas selimut tabung sudah tadi. Nah, ini juga sudah. Oke, 836 cm persegi. Pak Bozi challenge dong, kalau bagaimana kalau misalkan jari-jarinya dia bisa bagi 7 memakai 3,14. Oke, kita coba ya. Oke, di layar kalian lihat di situ. Hati-hati, ini adalah diameter ya. Ini adalah diameter. Diameternya adalah 10. Nah, ini 10 ya. Berarti jari-jarinya berapa Pak Bozi? Jari-jarinya 5 dong. Ya, ini tingginya 5. Challenge soalnya adalah untuk cari volume, cari luas permukaan, dan cari luas selimut tabung ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama. Volume tabung pi kali R kuadrat kali T, berarti 3,14 memakainya ya. Kenapa? Karena tidak bisa bagi 7. Dikali 5 lagi karena ini kuadrat ya, volume dikali tingginya 5 ya. Oke, kita sini 314 per 100 dibikin pecahan. Dikali 25 dikali 5, ini dibagi 5, ini dibagi 25 4, ini dibagi 25 1, sehingga 314 dikali 5 dibagi 4 gitu ya. Oke, kita langsung ke sini ya. 314 dikali 5. Oke, nanti dibagi 4 ya, dibagi 4. Oke, 5 kali 4 22, 5 kali 1 5 6 7. Habis 5 kali 3 15. 1500
1570 kita bagi 4 ya, kita bagi 4. Ini kita hapus dulu. 1570 dibagi 4 tadi berapa? 1570 dibagi 4. Oke, kita hitung ya. 1500 agak mundur. 1570 dibagi 4 bisanya berapa? 3 ya. Kurang mundur ini. Oke, mundur lagi. 1570 kita bagi 4 bisanya 3, 12 ya, betul ya. Kemudian sisanya adalah 3 nggak bisa, maka 37 bisanya adalah 9 kali 4 36 ya. Oke, 36 kita kurang, sisanya 1 ya. Kemudian 1 ini turun 10 bisanya 2 kali 4 itu 8. Oke, di sini ya kita lanjutnya, sisanya adalah 2 nggak bisa bagi 4, ini kita kasih koma, ini kasih 20 bagi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 392,5 cm kubik ya, itu untuk volumenya. Oke, selanjutnya kita mencari luas selimut tabung ya. Ini rumusnya sudah ada. Selimut berarti yang ininya dong nih, lengkungannya aja. Masukin rumusnya, 2 kali pi-nya itu 3,14 karena tidak bisa dibagi 7 dikali 5 nya sekali aja jari-jarinya ya, tidak kuadrat, dikalikan dengan tingginya 5 berarti 2 dikali 314 per 100 dikali 5 kali 5 25 ya. Ini habis 1, ini 4, ini habis 1, ini 2. Oke, 314 dibagi 2 kalian sudah hafal ya. Coba kita di sini deh. 314 kita bagi 2 bisanya berapa? 1, 2, sisanya 1, 11, 5, 10, sisanya 1, 14, 157. Jawabannya adalah 157 cm persegi. Ingat, ini luas persegi ya. Kalau yang tadi volume kubik ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kita mencari seluruh permukaannya ya, memakai 3,14. Masih soal yang sama, jari-jarinya 5, ini diameternya ya. Maka kita masukkan rumus, 2 kali pi-nya 3,14 dikali r-nya sekali aja 5 karena ini bukan volume, dikali dalam kurung di sini tingginya 5, jari-jarinya juga maaf ditambah ya ini ya. Jari-jarinya juga 5. Sehingga ini kita hitung dulu 10. Jangan lupa dahulukan dalam kurung ya. Ini kembali 5, ini 314 plus 100 aja langsung ya. Kemudian dikali 2. Nah, 5 kali 10 50 ya. 50. Berarti ini 2 kali 314 per 100 dikali 50. Ini habis. Ini dapat 2. Ini habis loh, tinggal ini. Berarti jawabannya 314 cm persegi. Gampang sekali ya, mudah sekali ya ini jawabannya. Nah, ini angka-angkanya kecil. Bagaimana angka-angka besar? Berarti kalian perlu hati-hati dalam menghitungnya. Baik anak-anak sekalian, mungkin itu saja yang bisa Pak Bozi berikan contoh untuk kalian tentang luas selimut tabung dan luas seluruh permukaan tabung. Untuk diingat-ingat, kita dari awal lagi, luas selimut tabung adalah volume tabung adalah ini ya, pi kali r kuadrat. Ingat-ingat. Kemudian selimut tabung 2 kali pi r kali tinggi ya. Kemudian untuk seluruh permukaannya ada tambahannya tadi 2 pi r ini ya, nggak nyampe ini, sini aja deh, 2 pi r ya, tutup ya. Nah, 2 pi r dikali tinggi ditambah jari-jari. Nah, ini harus dikerjakan dulu ya. Mudah-mudahan kalian ingat dan bisa memahami. Bila ada kesalahan, Pak Bozi mohon maaf. Pak Bozi cukupkan sekian. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Selalu semangat untuk belajar. Dan jangan lupa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya. Jangan main gadget terus ya. Pak Bozi cukup sekian. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alexian, think different, do faster. Bye bye.